Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G Matic tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Kedua, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu tampilan fisik dari luar. Jadi fisik dari luar yang paling mudah kita periksa adalah di tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di per atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Nut ini adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, kita cek, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi ya, sama antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda yang ada di seputar mobil. Nah, jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan, kita periksa secara keseluruhan bagian parts dari mobil. Nah, termasuk juga di bannya juga kita cek, terus habis itu velg-velgnya, kaca, semua bagian-bagian. Nah, ini juga bannya dia masih tebal ya, masih tebal. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian-bagian yang ada. Nah, kita kelilingin mobil, kita periksa dengan cermat ya, dan sabar juga. Jadi kita cek, benar-benar kita cek. Oke, nah setelah kita periksa dan kita pastikan kondisi bagian luar oke, nah sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, sekarang kita coba, ini juga masih bawaan ini ya, bawaan aslinya remote-nya. Sekarang kita coba buka mobil. Oke, pada saat kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita cek itu adalah di bawah dashboard. Pastikan bahwa dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita periksa, karena pedal tingkat kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa ini di agak gelap nih. Nah, di bawah kolong-kolong jok ya. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita cek kondisi dashboard. Pastikan bahwa kondisi dashboard itu masih oke, masih cocok lah, masih sesuai dengan kriteria yang kita mau. Terus habis itu kita periksa juga di plafon. Nah, plafon ini kondisi juga masih bagus, masih oke. Nah, terus habis itu kondisi jok juga perlu kita perhatikan. Nah, ini joknya dia bawaan pabrik, dia bahannya fabric ya atau kain, dan kondisi untuk mobil ukuran 2015 juga masih cukup oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya cocok. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa kondisi mesin ya. Jadi kondisi mesin bagian atas, bagian bawah kita ngolong, kita pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu juga kita cek level oli, terus kondisi olinya bagaimana, terus kita cek juga radiator coolant ya, kondisi sama levelnya bagaimana. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya ya. Oke, sekarang kita pastikan sudah oke ya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah. Jadi perlu diperbaikin ya,
Terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu kita bisa rasakan dengan pertama kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam mobil. Nah, berikutnya juga kita bisa rasakan dengan dari posisi duduk kita ya. Jadi posisi duduk kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin itu yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi mesinnya pincang ya, jadi perlu di tune up atau diservis. Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Nah, Avanza ini kilometernya 104.000. Nah, terus habis itu, nah dia ada servis terakhirnya ini ada. Ini gantungan sebelumnya. Nah, di servis terakhir di kilometer 102.000 ya. 102.000. Nah, ini ya. Terus habis itu juga masih lengkap juga, jadi buku servisnya juga masih ada. Di sini buku servis juga masih ada. Ntar coba kita periksa dulu. Nah, buku servis masih ada. Terus habis itu juga buku manualnya juga masih ada. Seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil bekas yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset, karena kita tidak bisa prediksi perbaikan-perbaikan ke depannya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin ada di bagian bawah. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan nih kecil. Terus habis itu dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, di sini kisi-kisi AC juga kondisi juga masih dingin. Nah, sekarang kita sebelum ke depan, kita periksa juga nih door trim. Nah, door trim kondisi masih oke, masih bagus. Nah, ini bahannya fabric sama dengan bahan jok. Nah, di sini ada pudar karena pemakaian. Biasanya penyakitnya Avanza nih sering senderin tangan di sebelah sini. Nah, di sini buat pengaturan power window, sama sini buat lock unlock power window. Jadi sekarang kita buka power window-nya biar untuk menghindari mobil kalau terkunci secara otomatis, jadi masih bisa dibuka. Oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada atau tidak ada ya, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, oke, sekarang kita periksa ke bagian. Nah, ini dia buat bukanya, dia ada di sebelah agak ke kanan sedikit. Nah, modelnya ditarik ke atas. Nah, oke. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesin ini termasuk mesin andalan Toyota ya. Jadi dia varian ini sudah terkenal bandel dan Avanza pun juga sudah mulai dari 2004 ya. 2004 sampai sekarang tetap eksis. Nah, perawatannya mudah, murah, spare partnya gampang, hampir semua bengkel bisa menanganin. Nah, untuk memeriksa mobil yang mesinnya bagus, kita bisa perhatikan itu adalah yang pertama ritme suaranya. Jadi suara mesin yang bagus, dia ritmenya suara mesinnya ritmenya itu konstan, terus suaranya juga halus, getarannya juga halus. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, itu kita bisa perhatikan ini. Di kap mesin di bagian dalam juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya pada kap mesin. Nah, terus di bagian depan ini besi yang memanjang kita sebut apron. Jadi apron juga perlu kita periksa, kita pastikan kondisinya bagaimana, jangan sampai ada perbaikan atau bekas reparasi. Chassis juga perlu kita perhatikan kondisinya bagaimana. Nah, terus untuk mereksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa dia komponennya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang susah untuk dibersihkan ya, tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu juga fan listriknya juga kita perhatikan putarannya masih kencang atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bagi yang mencari mobil keluarga 7 penumpang, terus habis itu mobilnya sudah terkenal ya, dia bandel, mesinnya badak,
kaki-kakinya juga kuat. Terus habis itu juga perawatannya mudah dan murah. Hampir semua bengkel bisa menanganin. Dealer Toyota ada di mana-mana. Terus purna jual dan harga jualnya juga masih stabil. Mungkin Toyota Avanza ini menjadi salah satu pertimbangannya, jadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian tengah. Nah di bagian tengah saya coba masuk di bagian tengah. Nah oke, nah sudah masuk di bagian tengah. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang hampir 1 jengkal, jadi cukup lega. Nah headroom ini sekitar mungkin 7 ya, mungkin 7 atau 8 jari seperti itu. Nah sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah di bagian belakang ini ada dua bangku yang ada senderan kepalanya yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu di sini juga pelipatan bangkunya bisa 50% bagian senderannya, serta 100% di bagian ini, bagian duduknya ya. Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik di 2 tempat. Nah, ini ada pegangan tangan juga di sini. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Nah, legroom juga masih bisa, ada space-nya, jadi masih bisa di apa? Karena jok ini juga bisa dimajuin ini, jok bagian tengah. Seperti itu. Oke. Nah, lampu baca ada di tengah di sini. Nah, terus untuk bagian jok yang di tengah ini dia pelipatannya 50-50 ya, 50-50%, ada 2 senderan kepala. Nah, terus seat belt ada 2 yang 3 titik nih di sini. Nah, di sini ada yang 2 titiknya 1 untuk penumpang tengah. Nah, di bagian sini ada ini yang ininya Avanza nih. Jadi cup holder ada 3 di sini. Jadi dia boros untuk cup holder. Nah, terus sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Terus habis itu di bagian sini ada ini kantong ya. Di belakang jok bagian depan. Nah, di sini juga ada 2 cup holder nih kalau kita buka. Nah, ini. Jadi 2 cup holder lagi di bagian tengah. Nah, terus dia AC-nya sudah ini, sudah double blower ya. Dia ada 3 pengaturan kecepatannya. Ini handle tangan ada di kiri dan di kanan. Nih, oke. Oke, mungkin bagian tengah sama belakang sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa door trim. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Di sini juga ada 3 cup holder ditambah tempat penyimpanan. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih, untuk memastikan mobil kondisi tidak bekas reparasi ya pintunya, atau pintunya bekas gantian. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya mudah, hanya dengan jari bisa. Nah, oke. Oke, nah ban tadi ya masih tebal kondisi ya, kita tadi sudah lihat tuh ban kondisi masih oke, masih tebal. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan spoiler sama rem belakang ya, lampu rem. Nah, terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah, terus ini lampunya, lampu belakang Avanza tipenya G. Nah, untuk buka bagasinya dia bisa pakai kunci ya, pakai kunci, atau dia modelnya ini bisa di sini ada tuas buat kita buka ya. Ada 2 sensor parkir, terus habis itu ada tanduknya juga nih, bawaan dari orisinilnya. Nah, salah satu indikator mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, jadi dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Nah, di pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa nih, sealer, untuk memastikan apakah ada bekas nabrak belakang atau tidak. Terus tulang-tulangan pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa aman. Di sini juga aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus untuk bagasinya masih ada space yang lumayan sih, jadi untuk mungkin 2 kopor kecil masih bisa masuk. Ini masih bisa ditegakin lagi. Nah, apabila dilipat masih dapat space bagasi yang lumayan. Nah, ini ada jaring kasanya juga masih ada. Nah, terus di sini apabila kita mau menurunkan ban cadangan ya dengan kunci roda. Nah, ban cadangannya ada di bawah. Kondisinya juga ban cadangan juga kayaknya masih tebal ya. Oke. Nah, oke, sudah kita periksa bagian bagasi bagian belakang. Nah, sekarang kita periksa bagian door trim pintu ya. Pintu sini, pintu belakang sebelah kiri. Nah, kondisi door trim juga masih bagus. Ini juga masih bagus. Ini kayaknya penumpang jarang di bagian, kayaknya dia tipenya nyetir sendiri ya. Nyetir sendiri. Jadi bagian belakang itu kondisi masih oke.
Nah, sealer pintu juga kita periksa, juga kondisi juga masih oke. Nah, ini child lock ya, child lock juga ada. Oke, sekarang kita pindah ke pintu bagian depan sebelah kiri. Nah, door trim kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan jok juga kondisi masih oke. Tampilan dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya, kita periksa apa saja yang ada di dashboard. Oke. Nah, ini dia setirnya, ini ada pudar karena pemakaian ya, nih pudar karena pemakaian. Nah, ini lucunya juga, tapi enak sih, jadi nyaman. Jadi sudah di retrim sama yang pemilik mobil sebelumnya. Gripnya lebih enak jadinya. Kondisi setir juga masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini cluster speedometernya. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan lampu sen serta lampu fog lamp depan. Nah, di sini juga ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus di AC kita periksa, AC juga masih dingin. Nah, sini juga kisi-kisi juga mengeluarkan angin AC di bagian ini, bagian atas. Nah, terus tape-nya nih masih tape orisinil, jadi single din ya. Ini bawaan asli, ini ada merek Toyotanya juga. Dia bisa CD, MP3, terus habis itu sama radio ya, radio FM AM. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, terus pengaturan AC ada 2 ya. Jadi ini buat kecepatan AC sampai 4. Terus di sini ada buat suhu AC. Nah, terus di bagian bawah sini ada asbak. Terus habis itu di bawah sini ada power outlet nih. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus dia matic ya, matic. Masih modelnya konvensional. Yang paling rendah ada L, ada 2, ada 3 sama D, RNP ya. Terus habis itu di sini ada shift lock yang pakai tombol aja nih. Nah, terus di sini ada tuas rem tangan, dia masih mekanis ya. Terus habis itu di sini ada buat kita nyelipin ini handphone, bisa diselipin nih pas nih barang-barang yang ukurannya slim. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur di tempat kunci seat belt, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup yang dalam ini buat naruh-naruh barang juga. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag, jadi ini dual airbag. Nah, kisi-kisi AC juga kondisi masih dingin. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Nah, terus di bagian sini ada ini 3 cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada 3 cup holder juga sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita ke bagian atas ada handle tangan di sini. Nah, ini sun visor dilengkapi dengan cermin tapi tidak ada tutup dan tidak ada lampunya. Nah, untuk spion bagian tengah belum bisa ada pengaturan kesilauannya. Nah, ini lampu baca ada di sini. Nah, ini sun visor tidak ada cermin. Oke, nah di sini tidak ada handle tangan. Oke, nah seat belt juga belum bisa diatur level ketinggiannya ya, tapi sudah 3 titik. Oke, nah mungkin ini saja video saya mengenai Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat showroom, terus deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steering serta pengeremannya bagaimana, terus maticnya juga bagaimana, dia masih perpindahannya masih halus atau tidak, terus maticnya masih responsif atau tidak, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor ini terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas ya. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, kebetulan showroom kami ini Zal Motor ada di Hook, jadi mudah. Dari gerbang utama kita tinggal masuk, ketemu bundaran kita belok ke kiri. Nah, di Hook itu Zal Motor ya, nih bisa kelihatan ya di sini tuh. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya.
Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru kami serta stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai video-video mobil Toyota yang lain serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas. Nah, terus follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.